Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mohon maaf Kiai, saya dari Tanggul, Manggisan yang bernama Ahmad Said Ghazali. Saya kurang paham ataupun saya bertanya karena yang kami lihat di bawah langit di atas bumi, baik itu benda yang bernyawa ataupun yang tidak, itu semuanya saya anggap Allah dalam hati kami, rumah kami. Dan lagi itu dalam yang diwajibkan oleh Zat yang Maha Hidup dalam memohon rahmat, termasuk waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu sepertinya saya berdauh dengan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jadi pertanyaannya kurang paham saya sendiri tentang itu, apakah itu apa ataupun gimana gitu Kiai. Mohon penjelasannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin yang paham itu tadi bahasanya gimana? Intinya itu. Intisarinya gitu Kiai. Hidup. Hidup. Iya. Itu yang di bawah langit ataupun di atas bumi semuanya saya anggap hidup Kiai. Boleh. Jadi kurang paham tentang itu saya sendiri gimana gitu dalam apakah itu termasuk apa Gini, hakikat? boleh saya tanya? Ya, Boleh ya? iya ya. Miturut iman sampean menganggap hidup itu baik ini atau ini? Iya. Yang mana? Kedua-duanya. Kedua-duanya saya anggap hidup. Iki ya wis, oke, Nana jawab. Oke. Ditambah lagi atau kalau jawab langsung? Langsung ya. Kalau jawab langsung. Ini tidak jauh berbeda dengan ibu kemarin tanya dari Pekalongan pas saya ngaji di sana, yang bertanya Allah Muhammad gandeng itu bagaimana? Sebetulnya nggak jauh dengan ini. Dan atau yang dimaksud syahadat tunggal itu yang bagaimana? Jawabannya itu ketika saat sampean menganggap sinar dan setrum la farqa bainahuma, tidak ada bedanya. Lah, ruhaniyah seperti itu di zona titik mana? Nyun sewu Pak, mungkin selama ini belum pernah aku sampaikan. Tapi oleh karena ada yang bertanya tentang hal itu, sebab selama ini kan saya mengatakan aku Allah mengenalkan diriku supaya hambaku tahu wujudku lewat nurku, akhirnya disebut Nurullah. Tak gitu toh? Siapa Nurullah itu? Yaitu semua yang ada baik di langit maupun di bumi, yang kita sebut makhluk itu. Tetapi wujudnya nurku itu bukan wujud zatku. Nah ini orang pasti bingung. Kalau kita hanya pakai akal, salah Pak. Kita mengatakan dunia dan seisinya itu adalah nuri Allah atau wujudnya Allah yang untuk supaya manusia kenal terhadap Allahnya. Akal ya. Karena apa dasari akal? Apa mungkin sama yang menciptakan dan yang diciptakan? Ya jelas nggak sama lah. Sebab akal kan berhentinya di situ Pak. Sehingga akal ini untuk sampai pada Allah mentoknya itu gini Pak.
wujudnya di dunia dan seisinya, itu kami jadikan sebagai burhan, dalil, bukti wujudnya Allah. Karena wujudnya dunia dan seisinya, itu yang mewujudkan adalah Allah. Jangan dibantah loh ya ini ya. Ini secara akal kita dulu seperti itu. Prosesnya kita seperti itu, berarti kita dijatuhkan Allah asfala filin, dijatuhkan serendah-rendahnya rohaniah seperti itu. Tetapi ingat bagaimana para arifin itu yang mengatakan wujudnya Allah itu kujadikan sebagai dalil, bukti atas ketidakwujudnya selain Allah. Ini berarti jenengan ini sudah syahadat tunggal. Kan ada syahadata ini, ya dah? Saya bersaksi ruhaniyah itu terhadap hidup. Berarti yang ketika saat ruhaniyah itu yakin, hidup yang memunculkan suara ini. Diselilain. Inilah yang kumaksud muraqabah. Karena apa? Syahadat itu tidak berhenti di illallah, tapi ada yang kedua, sehingga disebut syahadata ini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya diesel ini olehnya bisa bunyi karena diperintahkan Allah bunyi. Berarti hukum syariat dan hakikat ini bernuansa. Artinya selaras. Artinya ada keseimbangan. Wis. Apakah ini masih kelebu syirik? Sebab masih memunculkan selain Allah. Mohon maaf, kalau di tingkatan muraqabah tidak. Artinya tidak, belum merasa kalau kita syirik. Paham Pak G? Wis. Sekarang dengan dalil la maujudan illallah, tidak ada yang wujud kecuali Allah, termasuk makhluk siapapun harus tidak wujud. Nah, letak tidak wujud itu bagaimana? Kita harus paham, masuk di dalam syahadat tunggal. Ini yang mungkin belum pernah aku sampaikan. Ketika antara asyhadu alla ilaha illallah, yang bersyahadat, yang bersaksi, dan yang disaksikan, yang tadi disebut makhluk Muhammad yang menyaksikan, dengan yang disaksikan Allah, itu sudah satu pelaku. Berarti yang bersaksi dan yang disaksikan itu pelakunya satu. Inilah yang dijawab di dalam Al-Quran, laisa kamitsli syai'un, Anda tidak bisa menyebut. Umpama disebutkan, baik ini maupun ini gak ada bedanya. Bahasa jenengan wau sudah tidak menyebut selain Allah itu wujud. Itu. Inilah yang paling krusial. Ketika saat-saat ahad ini dituangkan di tengah masyarakat. Subhanallah, krusial. Tapi berhubung ada yang tanya, tak jawab. Itulah yang dimaksud ahad itu di situ. Apakah ini Allah? Ya.
Apakah ini Allah? Iya. Bahasa iya, apa yang ada di arifin itu enggak sama dengan bahasa iya yang ada sebelum arifin. Bukti krusial dan diperdebatkan. Sejarah sudah ngomong ketika saat dilontarkan ke Dhahiriyah, tertuduhlah beliau-beliau yang mengatakan itu kafir zindik, dituduh seperti itu. Subhanallah. Jadi kemurnian ketauhidan jenengan di dalam keahatan sudah ada, enggak ada bedanya antara ini dengan ini. Bahasanya akhirnya Allah tidak ada, munculnya awal akhir tidak ada. Dohir batin kalimat itu sudah tidak ada. Kalau Allah melimputi di dohir di batin, berarti selain Allah itu masih ada. Nah itu yang dilimputi. Berarti bahasa yang ada itu hanyalah Allah. Halus saya katakan selama ini loh, lah gitu dah. Padahal kalau boleh saya katakan selain ini nggak ada, berarti termasuk ini, Allah itu termasuk ini. Berarti dohir tidak muncul kalimat dohir, tidak muncul kalimat batin. Kalau masih muncul kalimat dohir dan kalimat batin, mohon maaf, berarti Allah butuh tempat. Padahal Allah tidak bertempat. Allah di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jadi itulah Pak maksud jawaban kula dari sebuah pertanyaan yang tadi jenengan itu mengatakan semua itu Allah. Makanya dijawab di dalam salah satu sifat wajibnya Allah disindir wahdaniyah, makna sawiji, artinya seluruh sak jagat makhluk itu gak ono sing podo. Contoh kita makhluk sama-sama manusia, wujud saya dohir ya nggak mungkin sama dengan wujud jenengan. Itulah wahdaniyah Allah. Bun salah paham loh Pak ya, bun salah paham. Jadi saya katakan tidak ada bedanya antara ini dengan ini. Antara ini dengan ini nggak ada bedanya. Bun salah paham jenengan. Ini konteksnya dalam iman dulu. Sifat basiroh, kalau basiroh kita itu sudah buka, otomatis nggak ada bedanya. Tapi kalau kita tarik terhadap sifat basariyah ini, ya bukan Allah lah. Si bingung, selamat untuk berbingung-bingung. Tadi kan sudah saya katakan, bila mana kita itu yang asalnya tidak ada, pingin tahu ketemu yang ada, kembalilah asal mula. Asal mula kita tidak ada. Kalau kita sudah tidak ada secara ruhaniyah, ya Pak, sifat basirohnya, kalau sudah kita makhluk sudah kembali pada Allah, asal kita tidak ada, maka disitulah akan nyata adanya. Kalau nyata adanya, sudah tidak ada bedanya Pak. Ini apapun secara diterka fisik, sudah nggak ada bedanya. Masa kurang kita itu disindir salah satu sifat wajibnya Allah, wahdaniyah, di dalam sifat salbiyah. Wahdaniyah.
kok wahdaniyah, kok salbiyah? Apa ma'ani nggih? Ma'ani. Loh di situ makna suwiji. Orang yang lahir saiki sekarang tidak sama dengan besok. Dulur kembar mawon ya, ada saudara kembar, itu pasti ada yang tidak sama. Sekilas memangnya wajahnya sama, tapi pasti ada yang tidak sama. Apalagi yang bukan saudara kembar, apalagi itu Pak. Jadi masuknya jenengan wau ada di syahadat tunggal, itu akan ketemu sendiri manakala jenengan ini sudah disahadatkan secara hakikat tadi. Terus berlaku sirul asrar, maka disitulah nanti akan masuk pada zona ahad itu nanti. Mengapa selama ini tidak saya jelaskan? Nanti akan dijelaskan Allah sendiri dalam dirimu. Oleh karena malam hari ini Allah mentakdirkan bertanya, maka saya pun akan menjawab. Berarti yang tanya Allah, sing jawab yo. Nah. Okay.